Astagfirullah. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah sama-sama kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini Allah memberi kita kesempatan untuk berkumpul kembali di Masjid Nurul Jannah yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai mukmin, yaitu melaksanakan sholat. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan buat teladan kita, yakni Nabi mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lanjut saja marilah sama-sama kita mendengarkan tausiah pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jamaah. Alhamdulillah Ustaz sudah bersama kita di sini. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz kami persilakan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i illa hidayatan. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, pada hari ini kaji kita tentang aras, ya, aras. Karena bulan sekarang bulan Rajab, ya. Nah, di mana bulan Rajab satu terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan, peristiwa Isra dan Mi'raj. Jarang sekali orang tidak membicarakan tentang aras. Apa itu aras? Sebelum orang membicarakan aras, orang biasanya membicarakan tentang Sidratul Muntaha. Apapulakah itu Sidratul Muntaha? Sebelum orang berbicara tentang Sidratul Muntaha, orang berbicara pula tentang langit. Apapulakah yang dimaksud dengan langit yang kita ketahui selama ini? Baiklah, kepada yang terhormat, dasarnya tentulah di dalam surat Bani Israil, surat Al-Isra. Jadi surat Bani Israil itu surat yang ke-17 di dalam Al-Quranul Karim yang mempunyai dua nama. Pertama namanya surah Bani Israil, yang kedua namanya surat Al-Isra.
Al-Isra itu artinya perjalanan malam, sedangkan Bani Israel itu artinya keturunan dari Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak ini punya dua nama pula. Pertama namanya Ishak, yang kedua namanya Israel. Nah, kenapa Nabi Ishak ini dinamakan dengan Israel? Karena dia selalu berjalan di malam hari. Dia tidak tahan berjalan di tengah panas. Jadi ketika malam baru dia keluar. Sering, bukan berarti siang tidak keluar juga dia. Keluar juga, tapi yang sering dia lakukan untuk berkomunikasi dan untuk berkegiatan dilakukannya pada malam hari. Sehingga Nabi Ishak diberi gelar dengan Israel. Keturunan orang-orang anak cucu dari Nabi Ishak disebut dengan Bani Israel. Nabi Ishak ini bersaudara dengan Nabi Ismail, satu ayah lain ibu. Ibu dari Nabi Ishak namanya Sarai atau Siti Sarah. Dalam kitab Taurat namanya Sarai. Di dalam bahasa Arab disebut dengan Sarah. Ada orang yang menambahkan dengan Siti Sarah. Siti itu berasal dari kata Sayyidati, disingkat menjadi Siti. Jadi bahasa Arab ada juga yang disingkat-singkat ya. Nah, jadi kalau Sayyidati disingkat menjadi Siti. Kalau Sayyidi, itu untuk laki-laki. Yang populer di Yaman ya. Bahasa Arab itu. Ya. Sayyidi itu artinya pemimpin laki-laki. Kalau tambah na itu kita, Sayyidina, pemimpin kita. Ya, disingkat jadi Sidi. Jadi orang Sidi itu orang pemimpin. Kawannya Ajo. Orang kampung Pak Nurman. Ya, dari bahasa Arab ya. Jadi bukan bahasa Periaman. Bahasa Arab. Karena orang Periaman itu terdiri dari keturunan Arab, keturunan India, karena dekat pantai ya. Jadi daerah pantai itu agama duluan datangnya dari daerah pantai. Jadi orang Periaman lebih duluan dapat agama dibandingkan dengan orang Padang Panjang, orang Bukit Tinggi. Itu disebut dengan istilah agama mendaki adek menurun. Agama mendaki itu dari pantai menuju ke daerah pegunungan. Itu agama mendaki. Adat menurun, adat itu dari tempat yang tinggi, dari Pegaruyung, Padang Panjang terus ke Bukit Tinggi terus ke Padang. Itu namanya adat menurun, agama mendaki. Bertemulah dia di Bukit Marapalang, di Lintau, sehingga ada di sana suatu monumen adat tadi dahulunya bersendi batik. Sudah ditukar menjadi adat bersendi sarak karena terjadi pertemuan antara adat dengan agama. Jadi adat bersendi sarak, sarak bersendi Kitabullah. Sebelum bertemunya adat dengan agama, dahulu adalah adat bersendi alur bersendi batik. Jadi adat itu berdasarkan kepatutan. Yang mencengkeramkan adat, menguatkan adat, waktu itu persumpahan nenek moyang. Sumpah nenek moyang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar persumpahan nenek moyang, maka ibarat tanaman ke bawah dia tidak berakar, ke atas dia tidak berpucuk, di tengah diberi oleh kumbang. Persumpahan nenek moyang apa dia? Tidak boleh kawin sesuku. Yang pilihan sama pilihan tidak boleh, yang Caniago sama Caniago, yang suku-suku yang lainnya banyak tidak boleh. Tidak bolehnya berdasarkan apa?
berdasarkan persumpahan nenek moyang dari datuk Parapatiak Nang Sabatang. Dari situlah nenek moyang itu dulu. Kenapa kawin sesepuh tidak boleh? Karena menurut adat dahulu di Pagaroyo itu orang-orang nenek moyang kita dahulu pakai rumah besar, rumah gadang. Jadi yang tua, yang tengah, yang muda, yang bungsu itu sederet. Jadi sangat dekat, hanya berbeda kamar, sesuku. Jadi kalau menikah orang terlalu dekat seperti ini, menurut kajian biologi akan melahirkan kebodohan. Jadi orang yang nikah terlalu dekat dengan sesuku itu kurang cerdas. Kalau bisa nikah antar negara gitu ya, menimbulkan kecerdasan. Jadi di Mesir makanya raja-rajanya itu umur 40 tahun sudah mati dan kurang cerdas karena dia menikah dia sama dia saja dalam satu keluarganya, adiknya, abangnya, situ-situ saja. Jadi tidak berkembang dan daya tahannya terhadap penyakit, terhadap virus, tapi bukan virus corona waktu itu kurang kuat. Jadi kalau tubuh kita ingin kuat harus kawin sila. Itu tubuh daya tahan semakin kuat. Kenapa kawin sila menyebabkan tubuh semakin kuat? Karena yang satu umpamanya penyakitnya ada di bawah, yang satu penyakitnya ada di atas. Begitu terjadi pernikahan, tertutupi yang di bawah oleh yang di atas. Jadi tertutupi begitu dia menikah bertemu. Tetapi kalau dia klinik keluarga, umpamanya sakitnya ini sakit diabetes, di atas rusaknya, ya satu di atas juga rusaknya, terjadi penurunan penyakit. Artinya karena seragam terlalu dekat tidak saling menutupi. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Hujurat 49 ayat 13. Minta tolong dengan besar kita ya. Hei sekalian manusia, aku ciptakan kamu dari satu dahulunya, Adam dan Hawa. Dan sudah itu kami ciptakan kamu berketurunan, laki-laki, wanita-wanita. Terus dijadikan kamu itu berkembang sehingga menjadi bersuku-suku, berkembang lagi menjadi berbangsa-bangsa. Setelah menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkembang sekian banyaknya, ingat di antara kalian siapakah yang paling mulia antara suku satu dengan yang lain, antara bangsa yang satu dengan yang lain? Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang lebih bertakwa. Nah, Al-Hujurat ayat 13. Surah 49. Kalau lihat nomornya sebentar ya. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Menjelang dapat kita lanjutkan tadi yang hubungannya dengan aras tadi, Bapak Ibu yang terhormat. Nah, hubungan dengan aras tadi ada dua macam. Kalau aras yang kita kenal di dalam Al-Quran itu didapat di dalam surat yang ke-53. Namanya surat An-Najm atau Wan-Najmi Idza Hawa. Itu bercerita tentang Sidratul Muntaha, juga aras. Kemudian kata-kata aras itu tersendiri terdapat di dalam surat Toha, surat 20 ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal aras. Allah itu menguasai aras. Ada juga yang menerjemahkan Allah itu istirahat di atas aras. Ada lagi yang menerjemahkan Allah itu duduk-duduk di atas aras. Karena Ar-Rahmanu 'alal aras istawa, kata-kata istawa itu ada 15 arti di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka lafaznya itu istawa itu disebut dengan lafaz yang musyarakah. Musyarakah itu satu lafaz artinya sangat banyak. Ada lagi lafaznya muradifah. Yang muradifah kebalikan dari musyarakah. Banyak ucapannya, satu artinya. Ketemu Ustaz? 49 ayat 13. Ya ayuhan nas. Tolong Pak Imam, dengar. Pak Imam hafal.
Rekor. Coba ayatnya boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wah, mantap. Artinya lah sekali. Tanggung kan. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, gitu. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Udah ketemu sampai? Itu Qur'annya terjemahannya terlalu kecil ya. Ada yang besar yang dari Departemen Agama. Baik, para penonton, kembali kita kepada cerita Aras. Ada dua macam ya. Tadi disebutkan dalam Al-Qur'an. Aras terdapat di dalam surat An-Najm ayat 16, 17, 18. Kemudian kata-kata aras terdapat di dalam surat Toha ayat yang kelima. Nah, kata-kata aras itu tadi, apakah itu aras? Disebut dengan indaha jannatul ma'wa. Di dekat aras itu ada surga, tempat kesenangan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya. Jadi air dari surga itu menetesnya dari aras. Jadi di bawah aras itu surga, jannatul ma'wa. Indaha jannatul ma'wa. Tapi indaha ini tidak artinya di bawah sebetulnya. Indah itu di samping. Bisa juga indah itu artinya memiliki. Umpamanya saya mengatakan kepada orang Arab, indi fulus, saya punya uang. Kalau saya tidak punya uang, ma indi fulus, atau mafi fulus, saya tidak punya uang. Itu fulus itu bahasa Arab namanya ya, bahasa Arab yang bahasa pasaran. Kalau bahasa Arab di dalam kitab tidak ada fulus, nuqud ya, nuqudun artinya uang. Baik, Bapak Ibu hormat, itu aras. Aras itu diterangkan di dalam tafsir, itulah makhluk Allah yang paling besar. Sedangkan surga aja di bawah aras. Jadi besar sekali, unik sekali, dan itulah pusat pengendalian alam semesta. Mulai dari alam yang paling kecil sampai alam yang paling besar, makhluk Allah, ciptaan Allah, pengendaliannya di aras. Aras itu pengendaliannya. Nah, pengendalian aras itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut dalam ayat tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sifat maha pengasihnya Allah, maha penyayangnya Allah diperlihatkannya pada aras. Ya, jadi aras. Jadi bukan Tuhan itu duduk di atas aras seperti kata orang di Arab itu. Ada dulu suatu kelompok ekstrim, Al-Mujassimah namanya, kelompok yang memberi Allah itu sebagai bertubuh, atau orang yang musabbihah, menyerupakan Allah dengan manusia. Itu kelompok itu yang menyatakan Allah itu bersela di atas aras. Padahal tidak. Istawa itu mempunyai 15 arti. Artinya istaula. Istaula itu mengawal, melindungi aras. Nah, itu aras yang kita kenal di dalam Al-Qur'an tadi. Nah, baru-baru ini dalam bidang ilmu kedokteran menemukan aras pula, tetapi bukan di ruang angkasa, di dalam otak manusia. Wah, itu ada namanya aras, tapi bukan bahasa Arab. Aras di dalam
bahasa Latin. ARAS singkatan dari Ascending Reticular Activating System. Ascending itu senantiasa naik. Jadi saya lihat ada foto otak manusia, diberilah panah-panah kecil mengarah ke atas di batang otak, naiknya ke atas terus menerus dan tidak ada yang turun. Nah, dipelajari namanya Ascending Reticular Activating System dalam ilmu kedokteran, khususnya bagian neurologi. Neurologi itu susunan-susunan saraf yang terdapat pada otak manusia. Nah, karena hebatnya otak manusia adanya ARAS, walaupun dalam bahasa Latin yang tadi bahasa Arab, tapi yang anehnya itu suatu di dalam diri manusia itu sendiri, manusia tidak mengerti seluruhnya, hanya isyarat-isyarat di dalam otak itu sendiri. Nah, di dalam diri manusia sendiri, dalam ilmu kedokteran banyak yang tidak diketahui oleh dokter itu sendiri tentang ARAS yang terdapat pada otak manusia. Kenapa? Aneh sekali. Kenapa dia naik terus yang pada otak manusia itu? Dengan demikianlah manusia mampu meramal, mengadakan prediksi. Karena ada ARAS di dalam otak manusia itulah manusia bisa memperkirakan sesuatu, bisa menyimpan sesuatu yang pernah direkam oleh otak manusia yang dia tangkap melalui panca indera. Apa yang pernah dia lihat, apa yang pernah dia cium, apa yang pernah dia raba, dan apa yang pernah dia rasakan, dan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan tiba-tiba datang, yang disebut dengan firasat. Nah, ini dokter tidak tahu ini firasat. Yang akhir-akhir ini disebut sebagai indera keenam. Jadi selain dari 5 panca indera, ada indera keenam. Itulah yang terdapat pada ARAS pada otak manusia menurut ilmu kedokteran. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Quran Al-Karim, surat yang ke-41, namanya surat Fussilat. Nah, ini baru minta lagi kepada Ustaz Bayu. Surat 41 ayat 53, katanya Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan benar-benar kekuasaan Allah. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami akan memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami fil afaqi, di ruang angkasa. Wa fi anfusihim, kami akan memperlihatkan juga tanda kekuasaan kami kata Allah pada diri kamu sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sampai kamu betul-betul meyakini akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid, apakah kamu tidak cukup menjadikan kedua hal itu sebagai saksi akan adanya Allah Subhanahu wa taala? Ketemu siapa itu? Wah, ini jangan sampai tidak ketemu. Atau baca, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah
bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Itu dia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi aras yang terdapat pada otak manusia, kepada Ibnu Thurman, saya diberitahukan oleh seorang dokter, namanya Dokter Sumarno di Caltex. Waktu itu saya guru tetap di Ittihad Rumbai 20 tahun yang lalu. Belum ada HP, belum ada internet waktu itu. Dokter itu suka dengan saya. Waktu pengajian saya selalu membuka ayat-ayat Al-Quran tentang alam semesta, termasuk tentang perminyakan di Caltex, orang mengubur minyak ya. Jadi adalah ceritanya sedikit-sedikit menyentuh hal itu. Kemudian sedikit-sedikit yang berkaitan dengan ilmu kedokteran, dan dia memang dokter di rumah sakit Caltex, sedang jaya-jayanya Caltex seperti itu. Kalau sekarang ada Caltex lagi ya, sekarang namanya Sepron, tapi singkatannya tetap saja CPI. Sama, dulu CPI juga, Caltex Pacific Indonesia. Sekarang CPI juga, cuma C-nya itu Sepron. Kalau dulu C-nya itu Caltex. Baik, jadi waktu itu datang Dr. Sumarno itu kepada saya setelah selesai pengajian. Tadi katanya Ustadz menceritakan tentang aras. Kami sekarang dalam bidang kedokteran katanya itu mempelajari tentang aras itu memang merupakan rahasia di dalam otak manusia yang dokter itu sendiri sekarang tidak tahu bagaimana memahaminya secara sempurna. Hanya sedikit ilmu kedokteran yang mempelajari seluruh dunia. Saya lihatlah makalah-makalah kedokteran tentang aras. Nah, baru-baru ini saya buka lagi karena ini bulan Rajab ya. Nah, saya buka lagi, memang banyak makalah-makalah, kajian-kajian tentang aras dengan gambar-gambar otak manusia. Oh, ini yang dibilang oleh Dr. Sumarno. Ini kemarin itu saya pelajari. Ternyata para mentorman kebesaran Allah Subhanahu wa taala mempelajari tentang rumitnya otak manusia. Saraf cerebral yang terdapat pada otak manusia menyebabkan banyak sekali di Eropa dokter-dokter yang masuk Islam. Banyak sekali. Jadi dokter, insinyur, para peneliti banyak sekali masuk Islam setelah dia mempelajari dan tidak menemukan jawabannya yang tuntas. Justru jawabannya itu ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam ayat itu tadi dinyatakan Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri. Karena pada hakikatnya apa yang terdapat di alam semesta ini terdapat di ruang angkasa juga terdapat pada diri manusia. Apalah yang kita sebut di alam semesta ini? Semuanya ada pada manusia. Kita sebut udara. Udara terdapat pada diri manusia. Kita sebut dengan lapisan-lapisan langit. Lapisan-lapisan otak juga banyak pada tubuh manusia. Bermiliar-miliar sel otak manusia. Banyak sekali. Hanya sedikit yang bisa dipahami oleh manusia. Betullah ayat Al-Quranul Karim surat Bani Israil ayat 82-83 menyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu diberi oleh Allah ilmu hanya sedikit, dan ilmu itu bukan milik kita. Ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu adalah salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu panca indera kita menurun, daya rekamnya menurunlah daya otak kita, dan akhirnya disebutkan di dalam surat Yasin wa man nu'ammirhu
nunakishu fil khalqi. Siapa yang panjang umurnya nanti, otaknya itu tidak akan berfungsi lagi, kembalilah otaknya seperti anak-anak. Nah, itu yang disebut dengan pikun. Dia tidak tahu apa lagi. Kenapa? Karena arasnya itu tadi tidak merekam lagi, kembali kepada anak-anak. Wa man nu'ammirhu, siapa yang kami panjangkan umurnya, nunakishu fil khalqi, kembalilah dia seperti anak-anak. Jadi jangan minta umur panjang-panjang mana ya Bapak Ibu, panjang sampai ratusan tahun, dia akan kembali seperti anak-anak. Ya, yang sedang-sedang saja, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita sampai ratusan tahun, berdoalah kita kepada Allah, doa supaya jangan pikun. Ada doanya dalam Al-Qur'an. Ada orang yang seperti itu sampai ratusan tahun pun dia tidak pikun, masih kuat ingatannya. Doanya juga ada di dalam surat Yasin. Jadi surah Yasin ini banyak ilmu di dalamnya bagi teman-teman. Termasuk ilmu tentang ruang angkasa ada di dalam surat Yasin. Kemudian ilmu tentang rahasia otak manusia ada dalam surat Yasin. Makanya satu-satunya surat di Masjidil Aqsa yang ditulis sekeliling ini bukan Asmaul Husna, yang ditulis sekeliling adalah surat Yasin di Masjidil Aqsa. Jadi rupanya di dalam surat Yasin itu ada doa untuk orang yang sudah meninggal, ada doa untuk orang yang masih hidup, ada doa untuk dunia dan akhirat, ada ilmu tentang kematian, ada ilmu tentang kehidupan. Lengkap pula rupanya di dalam surat Yasin. Yasin itu apa itu artinya? Yasin itu singkatan Yasin dengan shin, ya, Yasin. Jadi singkatan itu menunjukkan huruf itulah yang paling banyak terdapat dalam surat itu. Jadi kalau alif lam mim surah Al-Baqarah itu huruf alif dan lam lah yang paling banyak terdapat di dalam surat Al-Baqarah. Surat Yasin surat yang ke-36. Nah, Yasin huruf iya dengan huruf shin itulah yang paling banyak di dalam surat Yasin menurut ahli tafsir. Dan kemudian kata-kata Yasin itu sendiri, Yasin itu adalah salah satu gelar dari gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan ana Toha. Toha itu juga gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Toha, ana Yasin, ana Al-Amin. Al-Amin itu juga gelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu gelar Rasulullah itu disebut Yasin, maka orang selawat badar berselawat kepada Yasin. Maksudnya berselawat kepada Rasulullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Nah, Toha itu juga gelar Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin Habibillah, Nabi Muhammad kekasih Allah. Nah, jadi mari kita hormat, kembali kita pada aras tadi yang kaitannya dengan surat Yasin. Surat Yasin ayat 39 dan ayat 40. Bisa kita mulai. 39 sampai 40 langsung. Tolong baca ayat dan artinya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Wal qamara qaddarna. Wal qamara
bulan. Ya, jadi ada bercerita tentang bulan dalam surat Yasin ayat 39. Wal qamar. Bagaimana bulan itu? Bulan itu tidak bercahaya walaupun kita melihat dari bumi bulan bercahaya. Sebetulnya tidak. Wal qamara nuro. Bulan itu menerima cahaya. Bagaimana dia menerima cahaya? Kemudian cahaya itu dipantulkan ke bumi. Cahaya rembulan adalah dari pantulan matahari. Itu menurut Al-Quran. Nah, itulah dipelajari oleh Ibnu Haytham, ahli fisika abad yang ke-8. Al-Hazan dinamakan di barat, sedangkan di negara-negara Islam namanya Ibnu Haytham, ahli fisika. Nah, dia mempelajari tentang wal qamar. Dari kata-kata qamaro itulah lahir kata-kata kamera. Jadi kamera itu dari kata qamaro dari bahasa Arab. Apa dia kamera? Ini seperti yang saya bawa ke depan ini. Kameranya. Dia tidak bercahaya, tapi dia merekam cahaya. Jadi rembulan merekam cahaya dari matahari, dipantulkannya ke bumi. Dari situlah dasar dari serat optik berupa kaca yang menangkap cahaya. Lahirlah kamera pertama di dunia yang diciptakan oleh ilmuwan Islam, namanya Ibnu Haytham atau Al-Hazan. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini melahirkan penelitian dan melahirkan teknologi. Jadi teknologi yang di dalam Islam itu mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kajian saya lebih banyak tentang Islam, sains dan teknologi. Nah, yang paling kuat menyiarkan ke seluruh dunia tentang Islam dan sains dan teknologi namanya Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina yang mendapatkan 2 gelar doktor di Amerika. Namanya Ismail Raji Al-Faruqi. Dia sudah wafat dan dilanjutkan oleh Profesor Naqib Al-Atas di Malaysia tentang Islam dan sains. Dilanjutkan di Indonesia namanya Ahmad Baikuni, Ketua Badan Tenaga Atom Nasional, Badan Tenaga Atom Nasional. Ahmad Baikuni di ITB Indonesia. Dan dilanjutkan oleh ustaz yang lain. Kalau untuk di IKMI, Ikatan Bayi Indonesia, saya yang selalu menyampaikan dan ketertarikan. Karena itu S2 saya tentang Islam dan peradaban sains dan teknologi di dalam Islam. Itu yang S2 saya. S3 saya tentang HAM, hukum Islam dan hak asasi manusia. Nah, Anda baca sekali lagi. Ayat tadi, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal-urjunil qadim. Asy-syamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wal-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Artinya, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembali ia seperti bentuk tanda yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, terakhir, Bapak Hormat, disebutkan tidak mungkinlah tabrakan antara rembulan dengan matahari. Tak mungkin pula tabrakan matahari dengan bumi. Kenapa? Masing-masing sudah ada garis edar yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beredar, dia ada garisnya masing-masing, tidak saling memasuki. Kullum fi falaki yasbahun, semuanya beredar menurut garis ada edar yang ditetapkan oleh Allah. Garis edar matahari, bulan, bintang dan bumi, garis edar itu disebut dengan falak.
Jadi orang yang mempelajari tentang garis edar benda-benda langit, ilmunya namanya ilmu falak. Lahirlah berbagai-bagai ilmu falak, melahirkan kalender Masehi, melahirkan kalender Hijriah, dan hitungan-hitungan semuanya disebutkan dalam surat Yunus ayat 5. Wah, ini panjang kali ya. Nah, tak salah dibaca ayatnya untuk minggu depan ya. Surat Yunus ayat 5 menyatakan bahwa semua itu ada aturan oleh Allah. Dengan teraturnya falak itu tadi, kamu bisa menghitung menit, detik, hari, minggu, sampai tahun, sampai abad turun. Karena teraturnya falak itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana teraturnya aras otak yang terdapat juga pada diri manusia. Anehnya ada orang yang sakit otak, kena kanker, separuh otak kanannya dibuang, tinggal otak kirinya, tapi daya pikirnya tidak berkurang sedikit pun. Nah, kalau begitu pikiran itu bukan dari otak. Dari mana? Otak hanya membantu bagi daya pikiran. Otak itu ada kreatif dari roh manusia yang sangat rahasia. Ketika ditanya tentang roh, tidak ada manusia yang tahu kecuali hanya sedikit. Demikianlah Bapak dan minta hormat, kita sambung di minggu yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan bisa sampai tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin yang itu dapat saya sampaikan. Kalau ada kata salah saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah suruh? Udah, Mas. Oh, lewat malah. Allah Akbar.